teman-teman semua, balik lagi bersama kita. Nah, di sini pada video kali ini kita sudah sampai di bab 3 nih, yaitu server SIA GPT. Oke teman-teman, pada bab 3 kali ini kita terdapat 5 materi nih. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu ada penjelasan server SIA GPT. Nah, jadi SIA GPT adalah aplikasi ujian berbasis online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Untuk info selanjutnya bisa cek di websitenya ahmadlutfi.wordpress.com. Aplikasi ujian online SIA GPT ini dikembangkan dengan framework Container. Nah, jika teman-teman belum memiliki aplikasinya, teman-teman dapat menginstalnya terlebih dahulu dengan klik aplikasi GPT Update. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu pada download source code aplikasinya kita bisa klik pada aplikasi ujian online SIA GPT Google Drive. Nah, maka di sini teman-teman akan diarahkan untuk mendownload aplikasi SIA GPT-nya. Di sini terdapat 3 versi, ada 2020, 2023, dan 2024. Nah, jika sudah menginstalnya, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada install SIA GPT. Nah, di sini teman-teman pada website AA panelnya, teman-teman bisa mengupload filenya terlebih dahulu dengan buka file explorer yang kita miliki. Kemudian kalian bisa ke menu data C atau data D, kemudian cari aplikasi ujian online SIA GPT, lalu tarik ke website AA panelnya. Kemudian di sini kita klik uploading. Kemudian jika sudah pada aplikasinya ini kita bisa unzip terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian pada compress path-nya kita kasih slice. Kemudian pada name aplikasi online SIA GPT-nya kita copy. Lalu kita tempelkan pada compress path-nya. Kemudian jika sudah kita klik confirm. Oke, jika sudah, kita bisa ke menu database, lalu kita klik add DB. Nah, di sini pada DB name-nya kita akan berikan namanya yaitu SIA GPT. Kemudian passwordnya juga kita berikan yang sama yaitu SIA GPT. Kemudian klik confirm. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik website, kita akan menambahkan websitenya dengan site. Kemudian pada domain name-nya kalian bisa berikan IP pada Ubuntu server kalian ya teman-teman, atau IP yang sudah kalian buat download AA panelnya. Nah, di sini untuk deskripsinya bebas untuk memberikan apa saja. Di sini saya akan berikan website. Kemudian pada website path-nya ini kita akan cari filenya ya file yang tadi yaitu aplikasi ujian online SIA GPT. Kemudian jika sudah, klik confirm. Oke, kita bisa masuk ke menu files. Lalu pada aplikasi ujian online-nya kita klik satu kali, pilih yang application, pilih yang config, kemudian database PHP-nya kita klik. Lalu kita bisa scroll ke bawah untuk mengganti pada username, password, dan database-nya. Username dan password ini harus sesuaikan dengan database yang sudah kalian buat sebelumnya, teman-teman. Kita ganti menjadi SIA GPT. Kemudian jika sudah, kita klik save. Kita close saja. Kemudian kita bisa klik menu database, lalu pilih yang PHP My Admin, pilih yang public access. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang SIA GPT-nya ya, teman-teman. Kemudian kita klik import file. Kemudian browse filenya. Nah, di sini kalian bisa cari file aplikasi SIA GPT-nya. Kemudian kita masuk ke aplikasinya dengan klik 2 kali atau open. Kemudian pilih yang paling terakhir ya teman-teman, yang tanpa database. Kemudian jika sudah, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian klik import. Oke, kemudian kita bisa open new tab. Kemudian kita ketikkan IP domain kita yang sudah kita buat sebelumnya pada websitenya ya teman-teman. Jadi jika sudah kita enter, nah maka ini adalah tampilan dari aplikasi SIA GPT-nya. Nah, di sini kita perlu login terlebih dahulu ya teman-teman dengan mengklik login in operator pada pojok kanan bawah. Nah, kemudian di sini pada username-nya karena kita
default, yaitu defaultnya admin, kemudian passwordnya juga admin. Dan kita jika sudah klik login, nah kira-kira seperti inilah aplikasi dari ujian online ShearGPT. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu fitur ShearGPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada ShearGPT. Nah, yang pertama ada menu data modul. Nah, pada menu ini digunakan untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada saat ujian. Dan kedua ada data peserta, yaitu digunakan untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan para peserta ujian. Kemudian yang ketiga ada data test. Menu ini digunakan untuk mengelola semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada laporan. Di menu ini digunakan jika kalian membutuhkan suatu laporan hasil tentang pengerjaan ujian, tentang mata pelajaran tertentu, ataupun suatu kelas. Yang kelima ada menu tool, dan yang terakhir ada menu pengaturan. Nah, di menu ini berisi tentang semua pengaturan tentang pengelolaan ShearGPT. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu penjelasan menu data test. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada data test. Nah, di data test ini sudah ada beberapa menu seperti tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Nah, yang pertama di sini ada tambah tes. Nah, pada menu ini terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan kita laksanakan. Kemudian, yang kedua ada daftar tes, yaitu digunakan untuk menampilkan semua teks yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga dapat mengubah ataupun menghapusnya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi tes. Nah, di bagian evaluasi tes ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai. Nah, kemudian yang keempat ada hasil tes yang menampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta pada halaman ini. Tes dapat dihapus atau dihentikan secara paksa dan juga ditambah waktunya sesuai dengan kondisi tes. Nah, kita juga dapat memfilter hasil tesnya. Kita juga dapat mengurutkannya dari nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Nah, yang terakhir ada token. Nah, jadi di sini kita dapat membuat token yang akan digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tes. Nah, kalian dapat membatalkan tesnya secara manual. Jadi, kalian dapat mengcustom tokennya sesuai keinginan. Ketika kalian ingin membuat token nanti, kalian dapat mengatur apakah token tersebut akan dibuat untuk semua tes atau hanya tes tertentu saja. Nah, selain itu, di sini juga terdapat generate token. Nah, di mana ketika kalian menekannya nanti akan otomatis dibuatkan token oleh ShearGPT untuk toko yang sudah dibuatkan dan nanti akan muncul di daftar token hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu penjelasan menu pengaturan. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang menu pengaturan pada ShearGPT. Nah, ini itu digunakan untuk mengatur identitas dari penggunaan ShearGPT. Nah, langsung saja kita akan ubah pengaturannya. Nah, di sini untuk namanya saya akan ubah menjadi SMK 1 Amir tadi. Kemudian untuk keterangannya di sini saya akan berikan yaitu belajar dengan giat, meraih prestasi. Nah, kemudian di sini untuk loginnya kita iya, kemudian untuk log mobile exam browsernya saya akan berikan tidak. Nah, untuk informasi, silakan pilih tes yang diikuti dan daftar tes yang tersedia di bawah ini dan sesuai dengan minat Anda ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa simpan pengaturan. Nah, di sini juga ada pengaturan user. Nah, di mana kalian bisa menambahkan multi user untuk dapat mengelola tampilan operator ini. Nah, kemudian ada pengaturan data. Nah, di sini itu administrator dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, terdapat pengaturan menu. Di pengaturan menu ini nantinya dapat digunakan untuk administrator
atau menambahkan fungsi dari ChatGPT. Hal ini itu tentunya akan memudahkan untuk mengembangkan ChatGPT lebih lanjut. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.